Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Winda, pembicara Coffee Morning pagi ini. Jadi teman-teman, Mbak Winda pagi ini mau bawain tentang strategi menghadapi pemeriksa pajak ya, Mbak, ya. Yes. Soalnya kan biasanya kalau, pemeriksaan tuh kita pasti ada rasa deg-degan, panik, takutnya Nah, gitu ya, Mbak, ya, diperiksa mhm, gitu sebagai wajib yes. pajak. Nah, gimana sih strategi-strateginya, Mbak Winda akan jelasin, jadi kita simak ya teman-teman strategi yang mau disampaikan Mbak Winda. Silakan Mbak Winda. Oke, terima kasih Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eee, Ketemu lagi ya di Coffee Morning, seperti biasa setiap hari Jumat. Topik untuk Coffee Morning kali ini saya ingin mencoba membahas, tapi nanti sifatnya lebih kayak sharing atau diskusi ya, karena pasti teman-teman semua di sini pernah mengalami, pemeriksaan pajak dan berhadapan dengan pemeriksa pajak. Nah, kalau nanti ada yang mau sharing bagaimana pengalamannya boleh, tapi di sini saya lebih bukan membahas teorinya sih, kan sudah pernah dibahas ya, sama Wanda kalau nggak salah dulu pemeriksaan itu seperti apa, jenis-jenisnya, deadline-nya, pokoknya tentang teori lah. Tapi kalau untuk kali ini saya ingin membahas lebih kepada, bagaimana, praktek di lapangannya ketika kita, berhadapan dengan pemeriksa pajak. Jadi pagi ini saya oke, saya ingin membahas mengenai etika dan strategi berhadapan dengan pemeriksa pajak. Karena kalau menurut saya pribadi, berhadapan dengan pemeriksa pajak itu boleh dibilang susah gampang ya, ada deg-degannya, rasa takut segala macam, apalagi kalau bertemu dengan pemeriksa yang, arogan atau galak atau ya menyusahkan lah intinya. Tapi, selama saya jadi konsultan sih alhamdulillah belum pernah mendapat pemeriksa yang seperti itu sih. Nah, kalau misalkan dari teman-teman nanti ada yang mau sharing pengalamannya boleh ya. Oke, kita lanjut aja, kenapa sih kita perlu etika dan strategi dalam menghadapi tax auditor? Yang pertama, sebagai manusia itu kita ada keterlibatan emosi. Seperti yang kita ketahui, sebagai manusia kita itu kan diberi, sifat apa ya namanya ya, rasa emosi seperti emosi marah, sedih, yang mana emosi tersebut, memiliki peran yang sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mengatur emosi ini supaya dalam pemeriksa itu bisa, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena pengalaman saya dulu, saya pernah dicurhatin sama klien, tapi waktu itu kita, membantu pada saat udah dibanding sih, cuman dia cerita pada saat pemeriksaan itu dia emosi, kepada pemeriksa, tidak mau tanda tangan SPHP lah segala macam. Nah, itu kan sebenarnya merugikan wajib pajak juga sebenarnya untuk, sehingga, yang seharusnya mungkin case-nya bisa diselesaikan di tahap pemeriksa, karena ada emosi yang tidak bisa dikontrol sehingga, kasus tersebut sampai ke banding. Emang pada saat banding sih memang dikabulkan sih, karena menurut saya kalau misalkan tidak terjadi, perdebatan yang emosional dengan pemeriksa, seharusnya case-nya bisa ditutup di pemeriksaan, karena nggak terlalu berat gitu waktu itu case-nya, gitu. Nah, kemarin juga saya mengalami, eee, apa namanya, sedikit emosi lah dengan pemeriksa, di mana sebenarnya kita udah kasih data kan, tapi ternyata, antara pemeriksa itu, internal mereka juga ada miskomunikasi. Terus supervisornya minta lagi, kan harusnya, mereka bisa tanya dulu kepada anggota atau ketua timnya, datanya udah dikasih atau belum. Nah, tiba-tiba supervisornya nanya lagi.
kan emosi nih. Nah, tapi kan nggak mungkin ya kita kepada pemeriksanya langsung telepon, Pak, ini udah saya kirim nih. Nah, nggak bisa gitu juga. Tetap harus bahasanya formal, atau misalkan pas masa bilang minta selamat siang Pak, maaf ganggu, maaf, tetap minta maaf ya walaupun sebenarnya kita nggak salah gitu. Nah, strategi-strategi seperti itu perlu kita terapkan pada saat memeriksa, apalagi sehubungan dengan emosi seperti itu gitu. Jangan sampai emosi yang tidak bisa kita kontrol ini menyebabkan pemeriksaan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Terus yang kedua, pemahaman yang berbeda terhadap peraturan pajak. Nah, kan peraturan pajak itu kalau saya sendiri sih agak susah ya untuk memahami bahasa-bahasa dalam aturan perpajakan itu yang bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Nah, bagaimana strategi kita untuk menghadapi pemahaman-pemahaman yang berbeda? Ya, misalkan kita bisa mencari misalkan atas koreksi yang kita yang dikoreksi pemeriksa pajak, mungkin kita bisa mencari referensi terhadap putusan-putusan pengadilan dengan case yang sama, yang misalkan di pengadilan itu dikabulkan. Karena kan bahasa pajak itu kebanyakan banyak gray area gitu kan, nah, terhadap pemahaman-pemahaman peraturan pajak. Nah, salah satu strateginya kita bisa mencari referensi-referensi terhadap kasus yang sama di pengadilan pajak, atau mungkin bisa jadi terhadap wajib pajak lain mungkin yang case-nya sama dengan yang sedang kita hadapin, mungkin di mereka bisa tidak jadi dikoreksi gitu, seperti itu. Terus yang ketiga, agar tetap profesional. Nah, sebagai konsultan pajak kan kita juga harus punya etika terhadap pemeriksa pajak dan strategi-strategi yang harus kita siapkan agar kita tetap kelihatan profesional. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat atau sikap yang gimana ya, membuat kita kelihatan tidak profesional di bidangnya gitu. Itu juga harus disiapkan. Yang keempat, perlindungan diri dari risiko yang mungkin bisa timbul. Ini mungkin lebih kayak ke kalau pemeriksaan pajak itu kan mungkin juga wajib pajaknya tidak memberikan semua informasi yang terbuka kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang mereka tidak infokan gitu. Atau mungkin pemeriksaan itu kita kan tidak tahu nanti ke depannya akan seperti apa kalau temuan dari pemeriksanya ya. Bisa jadi dari pemeriksaan naik ke penyidikan. Kita harus bisa mengatur strategi atau mengidentifikasi mungkin masalah yang dari wajib pajaknya dengan cara kita memberikan advice atau saran yang sesuai dengan peraturan perpajakan, dan mungkin juga kita harus setiap korespondensi kita dengan klien atau dengan pemeriksa itu kita simpan. Jadi itu mungkin juga bisa menjadi safeguard kita nantinya jika sewaktu-waktu kita disalahkan atau dianggap tidak benar dalam mendampingi wajib pajak. Nah, itu juga perlu. Makanya setiap koresponden email dengan klien atau pemeriksaan pajak itu kita simpan sebaik mungkin agar menjadi safeguard kita juga nanti ke depannya. Yang kelima, agar kita percaya diri. Nah, percaya diri itu sangat penting sekali ya dalam menghadapi pemeriksa pajak. Kalau misalkan kita nggak pede, bagaimana kita bisa menghadapi pemeriksa pajak gitu. Jadi yang penting percaya diri aja dulu. Kalau misalkan nggak percaya diri, mungkin udah takut duluan, deg-degan, panik. Nah, itu bisa membuat kita nggak fokus gitu terhadap apa yang akan kita hadapi ke depan. Lalu etika dan strategi apa sih yang perlu kita siapkan dalam menghadapi pemeriksa pajak itu? Yang pertama, kita kenali dulu klien kita. Pahami bisnis atau kegiatan usaha klien. Ini sangat penting ya. Kita harus memahami bisnis activity klien itu seperti apa, pembukuannya rapi atau enggak, sering melakukan pembetulan SPT atau enggak. Karena kan kalau sering melakukan
pembetulan SPT mungkin jadi attention juga buat kantor pajak, kenapa nih sering pembetulan-pembetulan gitu. Nah, kita harus paham ini bisnisnya atau kegiatan usaha klien itu seperti apa. Kalau pembukuannya rapi kan enak ya, tapi kalau nggak rapi, ya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke klien, seperti itu. Jangan sampai pada saat kita berhadapan dengan pemeriksa, kita sendiri nggak memahami gitu bisnis klien itu seperti apa. Terus yang kedua, identifikasi risiko yang mungkin timbul. Nah, kan sistem perpajakan di Indonesia itu kan bersifat self-assessment ya. Jadi kita lapor sendiri, hitung sendiri, bayar sendiri. Nah, kan biasanya kantor pajak akan melakukan pemeriksaan itu kan terhadap beberapa hal, seperti mungkin SPT-nya dibayar, pasti kan akan direstitusi dan harus melalui pemeriksaan dulu. Atau bisa jadi karena penutupan NPWP atau perusahaannya melakukan peleburan atau penggabungan dengan perusahaan lain atau melakukan perubahan tahun buku. Nah, itu kan juga diperiksa. Nah, kita harus tahu nih, klien kita itu diperiksa karena apa yang pertama. Kalau misalkan karena SPT lebih bayar, nah kita lihat dari revenue-nya benar nggak, yang dilaporkan sudah benar, sudah match dengan SPT PPN-nya. Terus dilihat juga ke laporan keuangan, GL, dan segala macam. Nah, kita bisa lihat dari situ, mengidentifikasi, oh, apakah ada hal-hal yang menurut kita yang ada risiko yang akan mungkin timbul gitu. Nah, itu kita harus sounding ke kayaknya harus info gitu. Kayak kemarin nih, kalau yang pas saya kan juga lagi ada pemeriksaan. Menurut kita bedah GL-nya, oh ternyata dari nama akun GL-nya itu menurut kita itu objek 23, tapi kliennya nggak potong. Nah, itu kan nanti bisa kita infokan ke klien. Nah, jangan lupa untuk semua seperti yang saya bilang tadi, korespondensi kita dengan klien itu kita simpan sebaik mungkin di folderin atau disimpan di laptop, di capture kalau misalkan dia cuman WhatsApp gitu. Seperti itu, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Terus yang ketiga, kenali karakter kliennya. Apakah kliennya fast respon, slow respon, atau demanding gitu. Kalau kliennya fast respon kan enak ya. Kalau misalkan kita tanya, cepat jawabnya dan juga membuat pekerjaan kita jadi cepat. Tapi kalau slow respon kan ditanya sekarang, mungkin baru jawabnya besok. Nah, itu juga mengganggu pekerjaan. Atau demanding, atau apa-apa kita yang disalahin. Nah, itu makanya perlu untuk menyimpan korespondensi tadi, jangan sampai di kemudian hari karena klien demanding gitu kita disalahin. Ya, jadi itu juga penting untuk mengenali klien kita sendiri. Nah, terus yang kedua, kenali pemeriksanya. Nah, kalau kliennya dapat SP2 atau surat pemberitahuan, biasanya kan itu dikasih ya nama pemeriksanya siapa, ketua nama supervisornya, ketua tim dan anggota. Nah, kita mengenali pemeriksa bisa dari nama, pendidikan, usia yang dapat menunjukkan karakternya. Terus pemeriksa tetap merasa di atas. Nah, itu kayak semacam ada apa ya namanya, arogan gitulah, karena kan mereka yang mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak ya. Jadi ya kayak semacam salah atau benar ya mereka tetap akan benar gitu. Jadi pemeriksa itu tetap merasa di atas, itu sudah kayak regulator gitu. Terus yang ketiga, kenali karakter maka ikuti ritme pemeriksanya. Kalau pemeriksanya tegas misalkan ya kita jangan outspoken. Atau kita bisa melihat kan kalau kita melakukan pemeriksaan itu kan pasti ada initial meeting awalnya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih gaya-gaya pemeriksanya. Kalau misalkan dia kelihatan gayanya santai, mungkin kita bisa ajak untuk canda-canda ringan. Tapi jangan terlalu kebanyakan bercanda juga. Tetap kita ngikutin ritme pemeriksa. Kalau pemeriksanya ngeluarin canda-candanya, kita balas juga dengan candaan ringan. Sampai selesai bercanda terus kan enggak. Nah, kita juga harus bisa untuk masuk atau mengenali dari karakter pemeriksaannya seperti apa. Udah tahu pemeriksaannya tampangnya tegas gitu, kita ajak bercanda kan
nggak ini juga gitu. Jadi kita ikuti dulu ritme dari pemeriksaan itu seperti apa. Nah, ini contoh informasinya. Kita bisa lihat dari nomor induk kepegawaiannya ya, kayak yang saya kuningin itu berarti dia itu adalah tanggal bulan lahirnya yang kayak Pak Ferry Sampe. Berarti dia lahir di 8 Agustus 1971. Terus ketua timnya 31 Januari 75. Terus anggota timnya 30 Juli 1990. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih tahun kelahirannya, oh kira-kira umurnya sekian, sekian. Nah, kita bisa istilahnya mengestimasi lah, memperkirakan lah kira-kira karakter pemeriksanya seperti apa. Tapi jangan kayak Helmi Arfa nih, kelahiran tahun 90, wah muda nih di bawah gue. Terus tiba-tiba kita pas ketemu manggil nama aja. Nah, itu kan juga nggak etis gitu. Jadi ada etikanya dalam kita menghadapi pemeriksa itu. Kalau misalkan memang dia muda ya tetap aja kita panggil Pak, tapi jangan Mas juga, untuk lebih formal aja Pak gitu. Walaupun sebenarnya dia lebih muda gitu kan. Terus selanjutnya pesan pertama atau first impression-nya. Pesan pertama itu sangat mempengaruhi pertemuan berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat pemeriksaan itu kan kita ada initial meeting. Nah, sebisa mungkin pada saat pertemuan pertama ini tuh kita jangan sampai meninggalkan kesan yang nggak enak kepada pemeriksa. Karena kalau udah dari awal di pertemuan awal aja kayak kita udah pemeriksanya kayak gede gitu ya, bisa jadi kedepannya kita akan dipersulit gitu. Yang harusnya itu nggak dikoreksi, bisa jadi dikoreksi. Walaupun sebenarnya tentunya udah pasti nih sesuai peraturan. Tapi ya karena yang tadi saya bilang pemeriksa itu yang apa namanya tetap merasa di atas ini, ya mereka akan berbuat sesuka mereka gitu. Jadi sebisa mungkin makanya kalau pada pertemuan pertama itu kita sebisa mungkin meninggalkan kesan yang baik kepada pemirsa agar selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita pemeriksaan bisa berjalan lancar atau sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Terus yang kedua, jangan salah menempatkan diri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita lihat ritme pemeriksaannya seperti apa. Jangan kita sampai salah tempat gitu. Pemeriksanya tegas, kita harus spoken. Terus pemeriksanya udah kayak kelihatan nggak nyaman, kita masih aja ngajak-ngajak bercanda. Itu kan salah menempatkan diri. Masak dari awal pertemuan sampai akhir kita ajak bercanda dulu. Makanya kita ikutin dulu ritmenya pemeriksa, kita istilahnya meraba-raba nih, wah wajah pemeriksanya ini sangar apa gimana gitu. Kadang ada juga sih pemeriksa yang kayaknya sangar gitu, tapi ternyata dia ini. Nah ada juga, ini saya nggak pernah ngajar sesuai, kayak nggak tampang pemeriksa gitu, kayak jamet gitu. Saya pikir OB-nya tuh karena nggak rapi sama sekali pakai sepatu. Ternyata dia pemeriksa gitu. Nah, tapi ternyata untungnya walaupun dia tampangnya seperti itu, ya ternyata dia sangat humble, dia mau diajak bercanda. Nah, kalau dari gaya-gayanya dia udah bisa diajak bercanda, ya kita nggak apa-apa ajak bercanda. Enak kalau pemeriksa gitu. Makanya kita harus lihat dulu nih awal-awalnya pemeriksanya, seperti apa nih arahnya pemeriksanya. Apakah dia, tapi ada juga yang kayak tampangnya santai, ternyata dia galak, atau sangar, atau arogan gitu. Jadi wajah juga nggak selalu mencerminkan dia seperti apa sih. Tapi makanya pada saat pertemuan, nah, yang saya bilang tadi, ikutin maunya pemeriksa seperti apa. Nah, terus selanjutnya sopan, respect, humble, dan senyum. Banyak senyum, humble, iya Pak, gitu. Oh, ada yang bisa dibantu lagi Pak? Nah, gitu. Respect, kalau misalkan pemeriksanya minta apa ya kita respect. Terus sopan. Jangan semena-mena yang atau mungkin bisa jadi pas initial meeting supervisornya nggak ada, ketua timnya nggak ada, yang ada anggotanya doang yang ternyata dia lebih muda dari kita, ya nggak juga kita panggil Hemi nih yang kenalin, nggak gitu juga, nggak harus kita anggap dia dia di bawah kita, tetap seperti yang saya bilang kita tetap manggil Pak, lalu sopan. Yang keempat, lebih banyak mendengar agar lebih dapat memahami. Sebaiknya pada saat pemeriksaan itu kita lebih banyak mendengar pemeriksaannya maunya apa, jangan terlalu banyak membantah juga, apa-apa udah dibantah,
lebih banyak mendengar, misalnya ikuti aja dulu mau pemeriksanya. Atau kalau misalkan nanti apa yang diminta sama pemeriksanya nggak ada, misalkan ya kita bisa informasikan selama itu make sense dan alasannya dan sesuai dengan apa yang ada, jangan dibuat-buat gitu. Datanya nggak ada, sebenarnya ada, kita nggak kasih. Nah, sekarang kan pemeriksa udah bisa melihat semua data wajib pajak ya. Udah nggak ada rahasia-rahasia lagi gitu. Mereka bisa aja mendapatkan data dari mana. Terus yang keempat, profesionalisme sebagai acuan. Melakukan persiapan sebaik mungkin secara terstruktur. Nah, kita harus melakukan semuanya itu terstruktur, dari menyiapkan data, atau apa ya namanya ya, ya pokoknya terstruktur lah. Misalnya datanya nggak ada, ya diminta ke klien. Kalau dari kliennya bilang nggak ada, ya kita informasikan ke pemeriksanya kenapa nggak ada. Terus tidak terpancing emosi dan aura negatif atau panik. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, itu emosi harus bisa kita kontrol supaya tidak menjadi bumerang atau apa ya, menjalani pemeriksaan itu menjadi tidak sesuai dengan kita harapkan. Terus jangan panik. Kalau kita udah panik, itu bisa membuat kita nggak fokus atau menjadi buyar gitu. Jadi tenang aja dalam menghadapi pemeriksaan. Yang ketiga, memahami permasalahan klien. Nah, yang seperti sudah dibahas sebelumnya, kita harus paham permasalahan kliennya itu apa, kenapa dia diperiksa, apa penyebabnya dia diperiksa, data-datanya, segala macam. Berpikir positif, karena kalau kita berpikir positif, itu juga akan memberikan efek yang ini ke diri kita kalau kita selalu berpikiran positif. Terus memahami hak dan kewajiban kita, misalkan kalau kita diberi kuasa atau oleh klien, hak dan kewajiban kita apa. Nah, kita harus juga paham hak dan kewajibannya. Memahami aturan perpajakan, dan integritas, respect, humble, dan senyum. Terus selanjutnya lokalisasi kemungkinan masalah. Yang pertama, jawab apa yang ditanya. Kalau pemeriksanya cuma nanya A, ya kita jawab A. Jangan pemeriksanya nanya A, kita jawabnya sampai Z. Takutnya nanti dari apa yang kita sampaikan itu bisa menimbulkan atau bisa membuat munculnya mungkin resiko-resiko lain dari apa yang kita infokan gitu. Makanya misalkan pemeriksanya jauh nanya A, ya kita jawabnya A aja, nggak usah melebar kemana-mana. Terus berikan dokumen sebatas yang diminta. Nah, kalau pemeriksanya cuma minta laporan keuangan 2020, ya udah kita kasih aja laporan keuangan 2020. Nggak usah kita kasih juga yang 18, 17, dan tahun-tahun sebelumnya. Karena bisa jadi yang harusnya nggak ada koreksi atas tahun-tahun sebelumnya bisa ditemukan koreksi nantinya gitu. Jadi berikan dokumen sebatas apa yang diminta. Kalau misalkan yang diminta yang diminta oleh pemeriksa datanya nggak ada, kita mungkin bisa jelaskan, oh ini nggak ada Pak, tapi berikan alasan yang logis atau yang sesuai gitu, jangan dibuat-buat. Datanya sebenarnya ada, tapi karena ada hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh pemeriksa, kita bilang nggak ada, seperti itu. Atau misalkan datanya masih di pihak ketiga gitu, kita infokan kalau datanya masih di pihak ketiga. Yang ketiga, review dokumen sebelum diserahkan. Ini juga sangat penting untuk data-data yang diberikan oleh klien itu kepada kita, kalau bisa kita review dulu, jangan klien kasih, kita langsung kasih juga ke pemeriksaan. Kita review dulu dokumen yang dikasih oleh klien. Apakah ada yang salah, atau misalkan ada dari data-data tersebut nanti yang akan menimbulkan exposure yang gede, misalkan nah kita bisa sounding dulu ke kliennya, Pak, ini kalau kita kasih sepertinya nanti pemeriksa akan ini gitu. Kita juga info ke klien, jadi kliennya juga tahu, oh nggak apa-apa kalau misalnya kliennya setuju ya dengan yang sudah kita infokan itu, kalau kliennya setuju untuk dikasih, dan selama nantinya pada saat pemeriksaan klien bisa untuk memberikan data dan bukti-bukti yang relevan, ya nggak apa-apa.
Nanti kalau kliennya udah approve aplikasi dan kita juga udah menginfokan risiko-risiko yang mungkin akan timbul, nah ya apa, berarti udah setuju ya kita kasih ke periksanya. Terus yang keempat, hanya orang berkompeten yang boleh memberikan keterangan. Kalau mungkin untuk memberikan keterangan yang memang orang kompeten yang memiliki jenjang pendidikan tertentu atau sertifikasi di bidang perpajakan, yang sudah mempunyai izin praktek lah ya untuk berdiskusi dengan pemirsa. Nah, kalau yang belum, misalkan ya biasanya kita kan dikasih semacam surat penugasan gitu dari yang diberikan kuasa untuk biasanya kita nyampaikan dokumen gitu. Kalau untuk menyampaikan dokumen ya nggak apa-apa pakai surat penugasan, tapi untuk berdiskusi kan hanya orang-orang yang sudah mempunyai izin praktek. Dah selesai.